Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Teman-teman, kali ini saya akan bahas salah satu tema yang cukup penting buat kalian semua, yaitu kredipo. Mulai lakukan sita barang aset milik nasabah yang gagal bayar. Seperti apa? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini yang tetap memotivasi kalian semua dalam situasi kalian saat ini sedang gagal bayar. Kawan-kawan, kali ini adalah tema yang menarik untuk kalian pahami, yaitu kredipo. Mulai melakukan sita aset nasabah yang gagal bayar di pinjaman online. Seperti apa? Kalian simak ya baik-baik ulasannya, semoga ini menjadi edukasi yang baik buat kalian dan menambah wawasan kalian. Tapi sebelum kita berangkat ke videonya, kita sama-sama yuk untuk dukung dan support channel ini. Ayo teman-teman, gratis, nggak berbayar, silahkan ya. Kalian subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya atau tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan bila video ini bermanfaat untuk kalian, membooster mental kalian, membuat semangat buat kalian semua, membuat move on kalian dari keterpurukan, silahkan kalian bagikan video-video saya yang bermanfaat ini ke seluruh media sosial kalian. Insya Allah ketika apa yang kalian bagikan, apa yang kalian share dan diterima oleh orang yang saat itu sedang galau, stres, takut akibat ditagih oleh pinjaman online, insya Allah ketika mereka hijrah, tobat, dan mereka dikuatkan, itu akan menjadi pahala jariah buat kalian semua. Yuk kita simak seperti apa video yang akan kita tonton dan dengar ulasannya. Nah ini teman-teman ya, kredipo mulai melakukan sita aset ya terhadap nasabah gagal bayar. Silahkan lihat ya, ini yang akan saya tampilkan secara full biar kalian bisa melihatnya. Ini kiriman dari 0857 5502 5592. Siang ini dari tim kolektor kredipo mengenai tagihan krediponya bagaimana, mau dibayar melalui aplikasi atau mau langsung lewat kami. Saya tunggu bukti bayar sampai jam 7 malam. Jika lebih dari itu maka siapkan dana cash lunas di rumah rentang tanggal 5 sampai 10 April saya dan tim ke rumah. Konsekuensi jika tetap tidak ada dana saat tim ke rumah yaitu 1. Penyitaan barang sesuai dengan nominal tagihan untuk menutup tagihan nasabah yang menunggak. Informasi beserta total tagihan nasabah Muhammad Muslih. Tagihan kredipo keterlambatan 118 hari, total nominal 1.600.000 sekian. Terima kasih. Nah, ya. Di sini dia mengancam bila sampai jam 7 malam ini tidak melakukan pembayaran, maka rentang waktu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, kami akan datang ke rumah Anda untuk mengambil dana secara cash, atau bila tidak melakukan pembayaran, kami akan melakukan penyitaan barang-barang yang ada di rumah nasabah tersebut sesuai dengan nilai nominal jumlah utangnya. Nah, ini artinya dia sudah mengancam akan melakukan penyitaan atau akan mengambil barang sesuai dengan nominal jumlah utang dari debitur atau nasabah tersebut. Nah, teman-teman, kalau kalian menghadapi hal seperti ini, pertama, respon awal kalian jangan takut. Itu. Respon kalian jangan takut, jangan panik. Tidak akan pernah terjadi aset nasabah disita. Sudah, itu aja dulu. Kalian tenangkan diri. Ingat nih, dengerin apa yang saya bilang. Mereka tidak akan pernah berani melakukan penyitaan aset kalian atau mengambil barang-barang kalian yang ada di rumah. Sudah, kunci itu dulu ya. Saya ingin buat kalian tenang dulu. Jadi teman-teman yang mendapati hal semacam ini, kalian harus tenang dulu. Saya ingin membuat kalian tenang, ingin membuat damai hati kalian, ingin membuat tidak terkontaminasi pikiran kalian dengan kalimat-kalimat ancaman seperti ini, bahwa mereka akan menyita. Tidak akan pernah mungkin. Ini hanyalah omong kosong yang dilakukan oleh pihak dari yang mengaku dari kredipo ini untuk membuat Anda gusar, Anda takut, Anda cemas, lalu Anda lemah mentalnya, dan ujung-ujungnya mereka ingin mendapatkan poin utamanya, yaitu Anda takut segera bayar. Anda takut langsung Anda bayar. Nah itu yang ingin mereka ciptakan, dikondisikan sebagaimana caranya agar kalian takut. Ya, paham ya? Jadi saya kasih tahu ke kalian bahwa ini tidak akan pernah terjadi. Kalaupun mereka benar-benar nekat
ya ada pihak kolektor, ya mau kredivo kayak mau dari pihak apapun yang nekat datang ke rumah Anda melakukan penagihan, lalu mereka bilang, saya mau ambil barang-barang yang ada di rumah Anda. Gampang kawan, visualkan, videokan cara-cara mereka melakukan mengangkut barang, ya cara-cara mereka itu visualkan, videokan, dan itu menjadi alat bukti untuk kalian bisa melaporkan dengan dugaan melakukan perbuatan melawan hukum, ya, di pasal 362 KUHP dan di pasal 365 ayat 1 KUHP. Saya bacakan ya, biar kalian paham, biar kalian tahu. Nih, di pasal 362, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Lalu di 365 ayat 1-nya dijelaskan, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau di dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Nah, kawan-kawan, mudah kan menjerat mereka? Mudah sekali. Karena aturan hukum sangat memungkinkan untuk mereka dijerat dengan pasal 362 dan pasal 365 ayat 1 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jelas kan? Jadi, apa yang harus ditakutkan? Tidak ada yang harus ditakutkan. Jadi, apapun yang mereka kirimkan melalui pesan WhatsApp, melalui pesan SMS, bahwa mereka akan melakukan penyitaan, bahwa mereka akan mengambil barang-barang milik Anda di rumah, itu adalah bualan mereka. Itu adalah cara-cara mereka mengintimidasi kalian, cara-cara untuk melemahkan mental kalian, cara-cara untuk menyegerakan kalian segera melakukan pembayaran. Tidak ada yang lain. Jadi, tidak ada alasan bagi kalian harus takut dengan segala macam model, tipuan-tipuan, cara-cara mereka mengintimidasi seperti itu. Paham ya? Tentu kalian setelah mendengar ini, segar kan, lega kan ya. Banyak sekali ya yang agak komplain gitu kan. Pak, ini judulnya serem banget gitu kan. Bapak suka ngasih judul video-video itu serem banget. Bukan masalah serem. Biar kalian segera menonton video yang saya maksud. Karena bukan butuh judulnya. Kalian tuh harus butuh isinya. Kalian butuh ilmunya. Kalian butuh edukasinya. Tidak ada satupun video yang tidak saya edukasi buat kalian semua. Tidak ada satupun video yang lost edukasi. Saya selalu mengedukasi kalian. Selalu membuat mental kalian yang tadinya rapuh menjadi naik kembali, menjadi kokoh. Itu maksud dan tujuan saya, agar kalian mampir dan nonton di video saya tersebut. Ya, tidak ada hal lain kok. Agar kalian nonton dan teredukasi. Dan itu maksud utama saya. Saya khawatir akhir-akhir ini banyak sekali kejadian-kejadian orang tidak kuat mental, orang ditagih-tagih, nasabah pinjol ditagih-tagih, sampai terjadi aksi bunuh diri yang kemarin terbaru ya, kalau nggak salah di salah satu kota di Malang kalau tidak salah ya. Tapi saya tidak jadikan itu konten YouTube karena berkali-kali saya melakukan konten membawa judul terkait masalah bunuh diri ya. Konten saya itu di-ban sama pihak dari YouTube ya. Jadi mungkin ada kesalahan apa sehingga saya sekarang kalau misalnya membawakan hal itu tidak di konten, tapi di grup paguyuban membasmi pinjol yang ada di Facebook. Jadi tidak saya tampilkan di konten ya. Teman-teman bisa melihat sendiri ya, berita-berita banyak yang ada di berbagai media online juga kalian bisa lihat ya beritanya seperti apa. Tapi tidak saya jadikan konten dan saya hanya mensupport kalian dari segi mental, sisi mentalnya saja, agar tidak terjadi korban-korban lanjutan akibat gagal bayar, lalu stres, diteror oleh pihak dari DC, dan dia tidak bisa mempersiapkan mental dengan baik, dan dia tidak bisa mengetahui cara yang terbaik untuk mengetahui segala macam bentuk teror dan intimidasi yang dikeluarkan oleh pihak DC pinjol ini. Akhirnya dia hidup sendiri. Dia tidak berkomunitas. Dia tidak ada tergabung di grup seperti yang sekarang saya sajikan ya. Saya sekarang sudah buat wadah di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Itu adalah wadah untuk kalian sharing, untuk melepaskan beban kalian, untuk sama-sama mengetahui seperti apa sih cara-cara yang mereka lakukan tim penagihan, untuk kita antisipasi, kita patahkan cara-cara mereka dengan kalian berkomunitas. Nah, teman kita atau saudara kita yang melakukan aksi bunuh diri ini, mungkin dia tidak berkomunitas, tidak tergabung di dalam grup yang sudah saya buat seperti ini. Jadi tidak bisa sharing, akhirnya dimakan dengan sendiri, menghabisi mental dia sendiri. Akhirnya ketakutan tersebut merusak mentalnya, merusak jiwanya.
Akhirnya dia memutuskan untuk melakukan aksi nauzubillah min dzalik sampai melakukan aksi bunuh diri. Hanya karena dia teror. Itulah fungsinya. Kenapa saya bilang? Saya menyajikan video-video saya ini, saya dedikasikan untuk kalian. Untuk saudara semua yang saat ini sedang diteror. Jangan sampai teror-teror tersebut menjadi sesuatu hal yang menakutkan bagi kalian. Saya mau teror-teror yang dilakukan oleh pihak dari pinjaman online ini adalah sesuatu lelucon bagi kalian. Ada sesuatu lawakan bagi kalian. Kalau kalian menerima itu, kalian memandangnya itu adalah suatu lawakan, suatu joke dari pihak kolektor atau pihak penagih yang memang sedang stres. Jangan kalian yang stres. Ingat ya, jangan kalian yang stres. Tapi harusnya kolektor yang stres karena mereka dikejar target. Anda tidak dikejar target. Apanya yang dikejar target? Anda tidak bayar, Anda gagal bayar, tidak terjadi masalah. Anda sampai dipecat dari kerjaan. Enggak kan? Yang bermasalah justru DC-nya, justru penagihnya, justru mereka lah yang harus stres. Bukan Anda. Jangan dibalik keadaan, kawan. Jangan Anda yang stres ya dalam situasi kayak gini. Mereka yang harus stres. Karena mereka tidak berhasil melakukan penagihan dengan cara-cara seperti itu. Malah mereka menjauh dari target untuk berhasil nagih. Karena cara-cara yang mereka lakukan, cara-cara mengancam itu sudah sesuatu hal yang biasa bagi nasabah yang sering menonton video saya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Seperti biasa, kalau kalian paham dan sudah mengerti, tidak ada lagi rasa takut atas macam banyak ya ancaman-ancaman dan teror yang dilakukan oleh para penagih atau DC pinjol ini, silahkan kalian ketik dan tulis di kolom komentar. Itu sebagai feedback yang baik buat saya. Silahkan ketik dan tulis di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sekali lagi, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Karena dengan Anda bicara, dengan Anda